Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kita review salah satu keris pusaka berdapur sangklat yang memiliki ornamen hiasan kinatamas. Ini adalah kondisi bilah pusaka yang sudah tidak diminyaki lebih 50 tahun. Sejak almarhum buyut saya meninggal dunia sekitar tahun 80-an, sampai hari ini belum pernah diwarangi. Dan ada saya kocak handle itu menggungan tahun terakhir belum pernah diminyaki. Pada video kedua ini saya tunjukkan sandangannya. Jadi sandangannya handle-nya kita sebut ini kalau di Sumenep beda nah sandang walikat ya, dari gading, kemudian warangkanya warangka sandang walikat. Kalep apa kolek ini? Siapa sih masang kalep? Itu hiasan apa yang di tengah berwarna putih itu perak apa saya nambahi kalep. Sandang walikatnya dibungkus dari kulit ya, kulit tipis, nggak tahu dari kulit apa. Nah, ini adalah kondisi bilah pusaka pada hari ini. Jadi kondisinya kering ya. Setelah diminyaki secara rutin ya, hampir tiap minggu mulai tahun kemarin, dan tidak pernah diwarangi. Jadi saya menggunakan hanya minyak zaitun ya, yang warnanya bening ya, tidak berwarna. Alhamdulillah kondisi pusaka jauh lebih baik. Korosi atau kotoran yang melekat pada permukaan bilah pusaka sebagian besar sudah terlepas. Pemirsa bisa mengamati kondisi bilahnya ya, kinatanya juga ya. Ini dengan perbesaran sekitar 3,5 kali semula. Bentuk sekar kacangnya ya, gelung wayang katanya Pak Kris Jawa, dan menyentuh bilah. Jadi bisa dikatakan ini sekar kacang hungkem. Kemudian jalannya kecil, mungil juga tajam ya, dan lambe gajahnya satu. Kemudian ricikan yang lain juga terdapat tikel alis yang nyambung ke keruingan depan. Kemudian juga ada gusin dan dislisan. Kemudian pijitan, sogokan. Pemirsa bisa lihat nyambung puyuhan ya di atas sogokan. Kemudian odo-odo terus ke atas teges. Kanan kiri bilah terdapat keruingan juga, di pinggir ada ricikan gusin dan dislisan. Sedangkan serawian di belakang dari sogokan rangkap itu nyambung terus ke atas ke keruingan. Di bagian belakang terdapat ricikan lain yaitu ronda nunut. Kita bisa mengamati detail pusaka ini baik tempat lipatnya ataupun pamornya. Pada beberapa bagian ada pamor yang lebih teling. Sebenarnya pusaka ini kalau diwarangi ulang maka akan semakin nampak ya, bahwa pusaka ini ternyata pamornya full dan akordiat. Namun saya biarkan kondisinya ya, untuk sementara ini saya biarkan hanya diminyaki oleh minyak zaitun secara rutin ya, kemudian ditiris, diberdirikan, kemudian dibersihkan seluruh bilah dengan tisu sehingga kotoran melekat di tisu. Kemudian diulang terus. Dalam satu hari bisa 3-5 kali. Kemudian dibiarkan kering. Ini kondisi kering. Ini setelah ini tentunya akan kita minyaki lagi. Jadi kondisi bilah pusaka relatif utuh. Kenapa bisa demikian? Karena apa? Materialnya, tempat lipatnya sangat banyak, ribuan kali ya, dan juga matang. Pemirsa bisa mengamati odo-odo sepanjang bilah sangat tegas. Ini saya buat videonya, saya buat lambat sehingga pemirsa bisa menikmati
detail keris pusaka ini. Keris pusaka ini merupakan keris turun-temurun. Jadi merupakan salah satu keris pusaka Keraton Sumenep yang saya ketahui mulai dari era Notokusumo I. Salah satu leluhur buyut saya ya, yang di Sumenep dikenal dengan nama kecilnya adalah Raden Asiruddin. Atau beberapa literatur menyebutkan Penembahan Somolo. Kemudian diwariskan ke penggantinya ya. Maaf sebelum saya katakan Penembahan Somolo itu memerintah sekitar tahun 1762 Masehi sampai 1811 Masehi. Kemudian diwariskan ke generasi berikutnya yang memimpin Sumenep, yaitu adalah Sultan Abdurrahman atau dikenal juga Notokusuma II yang memerintah dari sekitar tahun 1811 Masehi sampai 1854 Masehi. Kemudian setelah beliau meninggal diganti oleh salah satu putranya dari istri permaisuri, yaitu Notokusumo III atau Raden Muhammad Saleh atau dikenal juga dengan Penembahan Muhammad Saleh. Beliau memerintah dari tahun 1854 Masehi sampai 1879 Masehi. Penembahan Notokusumo III atau Muhammad Saleh itu memiliki putra-putri sekitar 24. Kemudian keris pusaka ini diwariskan kepada salah satu putranya, yaitu buyut saya juga dari ibu, yaitu Raden Aryo Abdul Ghani Gondodiwiryo. Raden Aryo Abdul Ghani Gondodiwiryo itu adalah adik kandung dari Pangeran Pakunataningrat yang memerintah setelah ayahandanya, yaitu 1879 Masehi sampai 1901. Nah, keris pusaka ini diwariskan ke putranya lagi, yaitu Raden Aryo Muhammad Saleh Gondodiwiryo. Di famili Sumenep disebut Jegenda. Beliau memiliki putra-putri, 2 putra, kalau nggak salah ya 2 putri, tapi yang jelas 2 putra yang saya ketahui. Dan diwariskan ke putranya yang bungsu, yaitu RB Safiuddin Gondokusumo. Beliau juga sudah meninggal, kemudian diwariskan ke putra tunggalnya. Tidak perlu saya sebut di sini, maaf ya. Kebetulan itu om muda saya, artinya karena usianya 4 tahun di bawah saya. Sekarang 50 tahun, alhamdulillah. Jadi keris pusaka ini lebih 50 tahun tidak diwarangi. Dan baru 1 tahun kemarin diminyaki setelah saya anjurkan ke om saya. Saya ingin melihat tanpa diwarangi dengan perawatan minyak zaitun rutin, kita harus telaten ya. 1 tahun terakhir ternyata banyak perubahan pada keris pusaka berdapur sangklat ini yang memiliki kinatah. Ya, pada sekitar dari kalau dihitung dari sorsoran tuh sekitar look kedua ini, dari ganja ya sampai ke look kedua. Dan ternyata di sorsoran kalau pemirsa mengamati betul itu ada tulisan huruf Arab yang sebagian kinatah emasnya sudah terlepas. Nah ini pada bagian depan, pada bagian belakang juga. Sedangkan sekar kacangnya kalau pemirsa amati modelnya gelung wayang. Ya. Bentuknya kecil, mungil, ramping. Demikian juga dengan gonjonya. Baik di bawah gonjo juga ada kinatah emasnya. Pemirsa bisa melihat pada saat video yang kedua saya tunjukkan tadi, yaitu bersama warangganya. Jadi kalau ada kinatah seperti ini, bisa kita masukkan
ini masuk Wedana 5 ya, Kinata Wedana 5. Ini saya buat pelan agar pemirsa bisa sempurna.